Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang sering kali dibaca secara lepas dari konteksnya adalah ayat yang ke-28 dan juga ayat yang ke-39. Kita berpikir takkan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus, dan itu tepat dan itu benar. Demikian juga di ayat yang ke-28, ya, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini ayat sangat khas, ini ayat sangat kita kenal, ini ayat kita mengerti dalam konsep pemikiran kita. Saya melihat bahwa banyak orang memahami ayat ini bahwa Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, mendatangkan segala sesuatu, dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu. Dalam konsep banyak orang Kristen adalah seperti apa yang mereka bayangkan, seperti apa yang mereka pikirkan, terkadang lepas dari maksud Paulus di dalam teks-teks ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena apa yang kita bayangkan seringkali tidak sama dengan apa yang jelas-jelas dinyatakan dalam teks itu. Karena di dalam teks itu selanjutnya, setelah ayat 28 itu, Paulus berbicara tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang kelaparan, tentang ketelanjangan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara di ayat 28, yang ada di pikiran kita bukan kesulitan. Kita tidak memikirkan keadaan-keadaan dalam segala sesuatu itu ada situasi yang sulit, situasi yang susah, situasi yang sukar. Dalam situasi-situasi seperti itulah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu maksud ayat itu. Bukan situasi di mana kita dalam keadaan senang, bukanlah situasi di mana kita dalam keadaan berbahagia, bukanlah situasi di mana kita dalam keadaan uang kita begitu banyak dan melimpah. Kalau kita membaca ayat ini, Paulus sudah membicarakan konteksnya demikian. Namun sayangnya orang-orang ditawarkan dengan ayat ini untuk memahami seakan-akan Allah menawarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemakmuran dan kekayaan di dalam kehidupan ini. Dengan ayat ini, dan dengar baik, ketika satu ayat Alkitab ditafsirkan lepas dari konteksnya, itu bukan firman Allah. Karena sudah tidak sesuai dengan maksud Allah yang sebenarnya. Walaupun dikutip ini ayatnya, Allah berjanji bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kita melihat segala sesuatu itu adalah kekayaan. Situasinya adalah kita penuh dengan kelimpahan, dan kita penuh dengan berbagai macam berkat limpah. Padahal situasi yang dikondisikan oleh Rasul Paulus sangat berbeda. Di ayat yang ke-35 dikatakan di sana, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia bicara tentang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Itulah situasi-situasi yang dikondisikan oleh Rasul Paulus yang dia bicarakan sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Allah turut bekerja, sehingga di dalam ayat 39 tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Dalam situasi yang baik, dalam situasi yang indah, dalam situasi yang bahagia, kita dapat memuji, menyembah Allah tanpa apapun yang mengganggu hati kita dan hidup kita. Tetapi dalam situasi lapar, dalam situasi telanjang, dalam situasi aniaya, dalam situasi sulit, dapatkah kita tetap mengasihi Allah? Paulus katakan kita dapat. Itu situasinya, itu keadaannya yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Memang ada banyak ayat dalam Alkitab yang berbicara Allah ingin memberkati kita, tapi jangan menggunakan ayat ini untuk membicarakan hal itu, karena itu tidak sesuai dengan maksud Allah. Apapun ayat yang kita kutip di sini, kalau penjelasannya bicara lalu tentang kemakmuran dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan maksud Allah di ayat yang ke-28 itu. Karena kalau dia bicara tentang kemakmuran, apa hubungannya dengan ayat 35? Tidak ada. Tapi dia sedang menguatkan jemaat Tuhan pada waktu itu yang menghadapi kesulitan, menghadapi
berpikir, kita senang, kita bersuka cita. Tapi begitu kita tidak ada apa-apa dalam hidup kita, kita dalam keadaan sulit, karena tidak ada uang, hanya sedikit, suami dan istri bisa bertengkar, orang tua dan anak bisa bertengkar. Situasi-situasi seperti itulah yang sedang kita bicarakan, yang dapat disamakan dengan demikian. Apakah kita melihat Allah bekerja di situasi-situasi seperti itu? Atau kita hanya berpikir Allah bekerja di saat kita senang, Allah bekerja di saat kita bahagia? Tidak, Allah bekerja di dalam setiap situasi, baik atau buruk keadaannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus.